Baik, jadi malam ini kita akan mengupas tentang kajian lingkar kesadaran. Kajian ini digagas untuk meningkatkan kesadaran kita, baik secara individu maupun sosial, sebagai manusia, agar kita semakin aware gitu, meningkatkan awareness. Maka diperlukan bekal-bekal ilmu alat di situ. Nanti akan dikupas satu persatu, begitu. Kajian lingkar kesadaran ini berlangsung selama 3 bulan karena kita ada totalnya itu 25 sesi. Logika 10 sesi, epistemologi 10 sesi, dan jagat diri 10 sesi. Nanti bersama akan kita kupas apa itu logika, apa itu epistemologi, dan apa itu jagat diri. Setiap topik itu akan ada buku-buku rujukannya, dan teman-teman akan dibagikan nanti yang sudah mendaftar. Yang terdaftar itu baru sekitar 50 orangan, itu nanti akan diberikan buku PDF-nya gitu. Jadi sebelum mengikuti kajian bisa dibaca-baca bukunya. Harapannya kita sudah punya bahan awal tentang kajian tersebut. Jadi ketika masuk ke pembahasan di Zoom itu nggak blank gitu kan, punya wawasan awal dari buku PDF itu. Selain itu juga nanti mungkin akan ada PowerPoint, slide PowerPoint, mudah-mudahan sempat nanti. Kalau misalkan narasumber tidak sempat, mungkin saya yang akan membuatkan yang berisi poin-poin dari setiap sesinya. Nah, semua itu, baik PDF maupun file PowerPoint, rencana saya akan saya garap serius dalam artian mungkin nanti saya akan buatkan tersistematis itu di grup Telegram maupun di Google Class. Jadi ada strukturnya. Ini sesi pertama PowerPoint-nya ini, sesi kedua PowerPoint-nya ini gitu. Kemudian diusahakan sebisa mungkin kelas kita itu kondusif dalam artian bahwa kita anteng gitu, menyimak secara mengkondisikan diri nyaman, tenang, tapi tetap mengaktifkan akal kita secara baik gitu kan. Jadi kita cerna materi-materi itu dengan sebisa mungkin optimal gitu. Jangan itu mama. Baik, mungkin kalau sampai di sini ada tanggapan dulu, silakan sambil menunggu narasumber. Bisa open mic aja. Halo. Halo. Silakan. Ya, untuk jagat diri ini maksudnya apa sih, Pak? Jadi kan kalau logika kan saya tahu gitu kan, pengantar ilmu logika kayak mantik dan lain-lain. Kemudian kalau epistemologi itu kan sebuah metode ya. Nah, jagat diri ini maksudnya apa gitu? Maksudnya untuk pembahasan masalah ini. Mungkin itu saja dulu. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi jagat diri itu diambil dari judul sebuah buku karangan Miss Bayasdi yang membahas tentang potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia dalam jiwa manusia. Jadi kayak semesta diri gitu, jagat diri itu. Kita punya apa aja sih dalam diri kita? Nah, jadi kan sebenarnya tujuan kajian lingkar kesadaran itu adalah untuk meningkatkan kesadaran dan terutama mengenal diri. Untuk itu alat-alat yang kita pelajari berupa logika dan epistemologi, itu tujuan utamanya adalah untuk kita lebih mengenal diri kita. Jadi dengan berbekal logika dan epistemologi, kemudian kita menyelami apa sih yang kita miliki gitu.
Antara lain misalkan nanti dibahas apa itu akal, apa itu kehendak, apa itu fitrah, kayak gitu. Jadi diri kita sebagai manusia ini kan memiliki keunikan-keunikan yang membedakan kita dari makhluk lainnya. Nah, keunikan-keunikan itu yang kemudian kita kupas satu persatu. Saya sediakan slot itu 5 sesi untuk mendalami jagat diri, tapi tidak tertutup kemungkinan nanti kalau berkembang dalam pertanyaan teman-teman, kita membutuhkan sesi tambahan dan narasumber bersedia, bisa kita tambahkan sesinya gitu. Mudah-mudahan cukup sesinya. Kalaupun butuh pengayaan, mungkin nanti dengan Bung Idris di sini kita bisa buka sesi diskusi sendiri. Misalkan kalau misalkan narasumber tidak sempat, bisa kita bahas di internal kita aja, difasilitasi oleh tim gitu. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, bisa kita bawa ke narasumber. Kurang lebih seperti itu. Apakah cukup menjawab, Bung Lukman? Ya, baik, cukup cukup menjawab ya pertanyaan saya. Saya pengen punya saran, Pak. Ketika belajar logika itu nanti ada season yang latihan lah, gimana caranya supaya. Jadi kalau latihan itu kan lebih dikatakan maaf paham gitu. Soalnya kalau cuman teori ya menyampaikan materi dan sebagainya kan kadang kita nggak begitu paham. Nah, ketika paham itu ketika dipraktekkan. Nah, jadi saya pengen misalkan kalau ada yang harus misalkan ya kalau materinya udah beres gitu kan, pembahasan misalkan tentang apa namanya tentang lapaz misalkan. Nah, ini atau misalkan apalah yang sekiranya membutuhkan latihan itu kalau bisa ada latihannya gitu. Misalkan satu orang satu contoh misalkan tapi yang berbeda-beda gitu. Jadi langsung diaplikasikan gitu dalam sebuah contoh, sebuah penyusunan sebuah argumen atau kata gitu. Ya, ya. Oke, masukannya sangat baik dan kami juga memang merencanakan itu nanti akan ada tugas. Jadi sebisa mungkin ada prakteknya gitu ya, bukan hanya teori, tapi juga teman-teman terlatih untuk mengaplikasikan teori yang diterima dari pemaparan materi di Zoom. Itu nanti mungkin di Google Class itu teman-teman bisa setor tugasnya, latihannya itu. Jadi nanti bisa dimonitor feedbacknya kira-kira sejauh mana penyampaian materi ini bisa diserap oleh peserta gitu kan. Nah, kemudian juga nanti akan ada daftar hadir ya, presensi. Jadi kalau ini kan masih soft opening. Nanti itu kalau sudah mulai kajiannya tanggal 15 Juli, kita akan ada ketika Zoom seperti ini, kita akan kasih link daftar hadir. Jadi di awal, misalkan jam 8 itu kita kasih toleransi 15 menit untuk mengisi daftar hadir. Daftar hadir awal, nanti daftar hadir akhir juga akan dibuat. Jadi untuk memastikan mana teman-teman yang mengikuti dari awal sampai akhir. Begitu. Nah, nanti akan kita buatkan, mudah-mudahan ini kita cukup sumber daya untuk membuatkan sertifikat. Sertifikat yang teman-teman yang mengikuti secara serius akan diberikan sertifikat, di mana nanti di halaman belakangnya itu akan ada rincian jam jam pelajarannya yang diterima gitu. Jadi itu bisa sebagai reward lah buat teman-teman yang serius begitu. Nah, untuk latihan tadi itu memang kami rencanakan agak terorganisir sepertinya di Google Class ya. Itu ada tugas begitu. Tapi harapan saya adalah jangan sampai merasa terbebani begitu dengan adanya latihan ini karena ini tujuannya juga kan untuk mengefektifkan pembelajaran Iya, begitu, Bung Lukman ya. iya, iya. Ya betul betul Pak. Jadi kalau ya maksudnya tugasnya tuh yang ya ini aja maksudnya yang maksudnya yang tidak untuk membebani gitu.
Kalau terlalu membebani sih juga memang berat juga. Cuman ya ini aja sekedar tugas yang tidak terlalu membebani tapi membuat apa yang kita pelajari itu bisa dipraktekkan gitu. Ya, ya. Jadi cukup ringan untuk dikerjakan dan tidak membebani, tapi juga bisa sebagai ajang untuk melatih aplikasi dari teori lah begitu ya kira-kira. Supaya kita juga ada timbal balik begitu, saling timbal balik. Oke, saya sapa dulu Bung Idris. Halo Bung Idris. Di sana aman jaringan? Aman kan, aman. Ya. Ada masukan mungkin Bung Idris, silakan kalau ada yang ingin disampaikan sambil kita menunggu Ustadz nanti sekitar 15 menit katanya sedang di jalan. Bentar ya. Aman ya. Ya, selamat datang untuk teman-teman yang kemudian punya waktu dan meluangkan sedikit waktunya untuk ikut kelas lingkar kesadaran. Jadi kemarin sempat juga kita bicarakan dengan Bung Andri mengenai masalah materi-materi tentang lingkar kesadaran ini, mulai dari basic logikanya, kemudian epistemologinya, kemudian kita rancang sedemikian rupa mengenai masalah metodenya kayak gimana dan seperti apa. Dan saya kira untuk teman-teman yang hadir di ini sedikit banyak sudah tahu tentang apa itu basic epistemologi, apa itu logika, dan mungkin mengenai masalah jagat diri yang sedikit berkaitan dengan masalah ilmu jiwa atau ilmu nafs, seperti itu kan. Tapi mungkin secara sistematika atau secara pendalaman atau secara penerapan dengan pasti mungkin akan lebih ribet lagi di sana, atau mungkin akan lebih terarah di sana. Jadi nanti ke depannya sambil teman-teman juga ikut menyimak kajian-kajian daripada pematerinya dan para orang-orang yang menguasai dengan ahli ilmu-ilmu tersebut, itu bisa lebih mantap lagi gitu. Walaupun sudah belajar atau apa gitu, mungkin akan ada perbandingan lebih jauh gitu, mana yang lebih bagus, mana yang lebih bahkan kalaupun terkesan mengulang itu tidak ada ruginya. Kalaupun mengulang sebuah keilmuan itu malah lebih ada nilai plusnya. Di setiap pengulangan pasti ada hal-hal baru yang kita temui di sana. Jadi untuk sambil menunggu pemateri, mungkin itu yang bisa saya sedikit gambarkan mengenai masalah pertemuan yang akan kita langsungkan dalam beberapa bulan ini, gitu. Karena mungkin pertemuannya hanya 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu, mungkin tergantung dari kesibukan Bung Andri atau teman-teman juga yang kita pertimbangkan bagaimana membagi waktu tentang kerjanya, kemudian tetap terpenuhi kebutuhan atau imun-imun intelektualnya, seperti itu. Ini juga Bang Lukman, salam kenal Bang Lukman. Lama nggak ketemu. Baik. Jadi memang kemungkinan di sini banyak atau sebagian besar juga mungkin sudah mendalami tentang logika. Iya. Mudah-mudahan nanti bagi yang sudah pernah itu justru bisa memberikan pendalaman sehingga bisa mengorek di pertanyaan itulah akan muncul penjelasan baru begitu. Jadi jangan khawatir, maupun belum kan sama-sama bisa manfaat ya. Ya intinya nggak ada ruginya lah gitu.
Ya, ya. Baik, saya ingin menyapa Bung Ibrahim, ada waktu untuk open mic yang ingin disampaikan, silakan Bung Ibrahim. Bung Daris ya. Kali ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Sementara nggak ada dulu, Kang. Sambil kerja soalnya. Oh iya, ya, baik. Terima kasih, mohon maaf, Bung Ibrahim. Saya sapa yang lain mungkin ya. Pak Harmonis mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Tadi baru WhatsApp ya, nanti saya sampaikan formulirnya lewat Japri aja mungkin. Oke, terima kasih. Ya, mungkin nanti mengikuti aja dulu Ustadz. Ya. Oh ya. Mudah-mudahan bisa mengikuti nanti slot yang kita sudah fixkan itu, mudah-mudahan juga narasumber Ustadz itu luang, itu memang hari Senin dan Kamis setiap jam 8 waktu Indonesia Barat, 8 malam. Kalau kemungkinan kalau teman-teman banyak yang berminat, kita bisa tambah kelas tambahan, tapi tanpa sertakan Ustadz ya, jadi hanya kita saja diskusi. Itu bisa mungkin hari Sabtu atau bisa kita tentukan nanti kemudian. Nanti di grup bisa saling komunikasi begitu Pak Harmonis. Ya, makasih Ustadz. Ya, sama-sama Pak Harmonis. Silakan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan sambil kita menunggu Ustadz Sandiki. Ada Mbak Ninik ya, Mbak Ninik Kristiani, apa kabar? Sehat kah? Mudah-mudahan sehat ya. Ya, alhamdulillah sehat. Selamat malam. Bagaimana barangkali ada yang ingin disampaikan? Apakah sudah familiar dengan topik-topik kajian kita? Belum menyimak dulu aja. Oh iya, baik. Oke. Terima kasih Bu Ninik. Halo Mas Andri. Ya, siapa yang bicara tadi? Bung Irfan ya? Irfan. Ya, silakan Bung Irfan. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Ya, jadi kalau tadi nambahin dengan Mas Lukman, setuju sih. Jadi harapannya dengan materi ini kita bisa ngerti dengan latihan langsung gitu ya. Selain ada tugas di rumah, ya mungkin di webinar ini ada semacam bukan tes sih, kayak supaya kita lebih ngerti kan, biar langsung kalau misalnya ada salah langsung dijelasin pematerinya gitu ya. Jadi kita semua tahu misalnya cara berpikirnya salah atau gimana gitu ya. Terus untuk sertifikat mungkin ini agak-agak nggak enak atau gimana, tapi itu mungkin sebagai kenang-kenangan iyalah ya. Tapi kalau untuk sertifikat webinar ini kan memang bukan tujuan untuk pekerjaan juga mungkin ya. Jadi ini sih kesadaran sendiri aja. Kalau memang dirasa bermanfaat pastinya pada datang. Kan kalau pakai absensi gitu kayak anak sekolahan gitu ya. Ya nggak tahu. Atau mungkin kalau yang full dapat bingkisan gitu. Gitu sih. Ide aja. Ya. Baik. Ya, semoga lancar lah. Sebelumnya saya pernah juga sih kelas filsafat online. Ya, mungkin ini ada yang barunya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Makasih. Ya, terima kasih Bung Irfan masukannya. Jadi memang kami dilematisnya begini mengenai daftar hadir itu. Ini masukan dari Ustadz sendiri, itu memang beliau memberi masukan, usulan begitu, agar lebih terdata dan bisa kita monitor mana-mana yang aktif, itu kita bikinkan daftar hadir. Tapi kan selain itu kita juga memberi opsi bagi yang tidak sempat tepat waktu, misalkan ada halangan apa, itu kita rekam dan kita sampaikan linknya itu nanti di grup. Jadi bisa diakses kapanpun sesuai keluangan peserta. Nah, untuk yang menonton lewat rekaman itu kan nggak bisa kita monitor. Nah, di situ yang sifatnya kesadaran masing-masing begitu. Paling mungkin nanti
bisa kita minta apa checklist lah apakah sudah ditonton misalkan rekamannya gitu. Jadi memang ini ada tarik menarik antara kesadaran dengan sistematisasi begitu Bung Irfan. Oh, ini karena ini ya materinya tuh bersambung-sambung gitu ya. Ya, jadi Jadi materinya itu kan pengertian bersambung, ada logika digital. 10 sesi, kemudian epistemologi 10 sesi, dan jagat diri 5 sesi. Tapi kita itu selang-seling supaya tidak jenuh. Jadi pertama logika dulu 1 sesi, Oh, kemudian iya, iya, epistemologi iya. 1 sesi, jagat diri 1 sesi, baru balik lagi ke logika sesi kedua, gitu terus gitu. Oh, oke. Supaya tidak jenuh. Kalau kita logika dulu selesaikan, takutnya jenuh gitu. Itu kita pertimbangkan juga kekhawatirannya nanti kalau terlalu banyak, selang-seling itu takutnya kan nge-lag ya, pikiran kita jadi bercabang gitu. Makanya cukup 3 aja, nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan bisa mengikuti, alur-alurnya, begitu. Tapi jangan khawatir, nanti kita bikin yang sistematisasi logika tersusun dari sesi 1 sampai akhir itu di Google Class. Jadi kalau di Google Class itu nyusun, ada folder-foldernya gitu kan. Tapi dari sisi penyampaian kita selang-seling, begitu Bung Irfan. Tapi memang bersambung, Siap. bersambung. Oke. Kalau yang ikut sesi 2 tapi tidak ikut sesi 1 kemungkinan agak perlu loading gitu ya. Artinya Iya, itu iya. urut. Iya, 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 iya. Bagaimana menurut Oke. Bung Irfan? Silakan kalau ada masukan. Hmm, oke sih, Mas Andri. Makasih penjelasannya. Mungkin yang lain. Siap, siap. Ini belum disapa nih Bung Agus Susilo yang di chat. Agus Susilo mana? Sehat Bung Agus. Assalamualaikum. Bisa di open mic. Oh, mungkin sedang di AFK ya, away from keyboard. Mungkin Mas Diki nih dari tadi di awal sekali sudah gabung, ada masukan Mas Diki, apakah kira-kira bisa mengikuti dengan baik dan enjoy gitu? Sejauh ini ya kita ikuti aja lah dulu. Sampai tensi ya, kita lihat ya sejauh mana ya. Ya lah, ya Serem ikuti ya. aja dulu. Komentarnya serem nih, santai tapi serem. Ikuti saja, oke oke. Oh ya, nanti untuk PDF-nya kemungkinan juga akan kami kirim lewat email. Tujuannya supaya kalau di email itu kan teman-teman nanti bisa selalu download kapanpun lewat laptop, lewat mana itu kalau di email bisa dibuka gitu. Kalau di grup takutnya ketutup sama pesan lain terus ketinggalan gitu. Jangan lupa dibaca-baca buku PDF-nya. Kita sudah siapkan 3 buku PDF. Saya belum tahu apakah nanti ada penambahan materi metodologi penelitian, karena saya pikir itu cukup menarik untuk kita berpikir secara ilmiah, prosedural, bagaimana meneliti suatu hal itu fakta atau baru sekedar opini, begitu kan. Kalau teman-teman mahasiswa mungkin sudah terbiasa itu metodologi penelitian dengan membuat skripsi, tesis, atau disertasi. Cuman kita bahas secara ringan saja prinsip-prinsipnya mungkin di materi logika sesi terakhir atau 2 sesi terakhir mungkin nanti saya usulkan ke narasumber Ustadz Candiki untuk mengupas sedikit tentang metodologi penelitian. Begitu. Ustadz Candiki sudah gabung, alhamdulillah. Selamat malam, assalamualaikum Ustadz. Mungkin masih bersiap-siap ya baru sampai dari perjalanan. Kita tunggu kesediaan beliau untuk membuka mic dan videonya.
Oh ya, Bung Idris. Halo, Bung Idris. Oh, ada sini. Mungkin Bung Idris bisa untuk kita mengambil keberkahan dari kitab suci, mungkin bisa membacakan dulu ayat Quran. Terserah bebas ininya, apa ayatnya yang mana, atau mungkin kalau saran saya berurut dari awal beberapa ayat supaya meskipun ini kita lintas agama dan kepercayaan latar belakang, kita mengambil dari keyakinan masing-masing, silakan untuk kita bebaskan kan begitu. Cuman kita juga ingin memfasilitasi atau untuk yang berkeyakinan Islam kan begitu. Jadi saya pikir tidak masalah untuk kita membacakan dulu ayat Quran. Barangkali Bung Idris bersedia. Siapa tahu ada peserta yang mengajukan diri. Oh iya, mungkin dari peserta ada yang ingin berkontribusi dengan membacakan ayat Quran. Sambil mengambil barokah dari para peserta juga, begitu. Betul. Barangkali tadi yang bergabung Bung Lukman mungkin. Nah, Bung Lukman. Belum dibuka suaranya. Mungkin lebih baik Bung Idris itu yang Kiai. Nah, kalau gitu gimana kalau ganti-gantian Bung Idris ayat Qur'annya, nanti Bung Lukman tafsirnya atau terjemahannya. Kalau nggak ada yang bersedia, nanti saya nih yang baca Quran. Padahal suara saya begini adanya. Silahkan Bapak moderator saja mungkin, atau Pak Bung Idris ini silahkan dari pesantren. Kalau saya dari jalanan. Dari pesantren jalanan itu di lapangan justru berhadapan langsung dengan kenyataan khas. Bung Lukman, betul. Ya, monggo Bung Idris, apakah bersedia? Ini diminta kesediaannya ya, bukan dipaksa loh. Kita mulai saja dari, kalau dalam Al-Quran mungkin surah Al-Kautsar lebih pantas untuk menjelaskan tentang kedalaman sebuah pencarian. Jadi itu bisa kita bertabaruk dari sana saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبطار Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bung Idris. Barangkali ingin membacakan terjemahnya juga atau tidak? Saya kira itu nanti hak privasi teman-teman lah buat cari tahu. Oke, nanti PR-nya mencari terjemahan ayat Al-Kautsar ya.
Itu ayat yang cukup ringkas saya pikir. Baik, selanjutnya mungkin saya ingin membacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita Ustadz Candi Kirapantu sebagai berikut. Jadi nama beliau adalah Candi Kirapantu, SPDI, MSI. Lahir di Air Batu 9 Maret 1981. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, baik Ustadz. Selamat bergabung Ustadz. Tadi kita sudah membacakan ayat suci Quran dan ya, kita sudah beberapa hal sudah kita ungkap tentang sekadar pembuka begitu dari diskusi tanya jawab dengan teman-teman di sini ada masukan juga. Nanti kita sambil berjalan mungkin Ustadz bisa masuk dulu untuk memberi kupasan-kupasan kira-kira bocorannya begitu supaya penasaran juga untuk ikut terus tentang kajian ini Ustadz Sandiki. Baik, sementara saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya Ustadz ya. Oh iya. Izin ya, baik. Beliau lahir dari keluarga sederhana pasangan Bakri dan Nuraini Manurung. Riwayat pendidikan dasar hingga menengah dihabiskan di tempat kelahiran. Riwayat pendidikan dimulai pagi hari di SD Negeri nomor 013837 dan sore harinya itu di Madrasah Diniyah Awaliyah atau MDA Taman Pendidikan Islam Air Batu. Setelah tamat SD dan MDA melanjutkan studi ke Madrasah Sanawiyah atau MTS Al-Ikhwan dan dilanjutkan ke jenjang berikutnya di Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Kisaran. Nah, kemudian setelah mengantongi ijazah dari MAN Kisaran, melanjutkan studi strata 1 atau S1 ke IAIN SU, sekarang UIN SU, dan menyelesaikan studi pada tahun 2006 pada jurusan pendidikan agama Islam di Fakultas Tarbiyah. Kalau sekarang itu disebutnya sekarang Fakultas Keguruan dan Ilmu Tarbiyah. Dengan penghargaan sebagai peneliti dan penulis skripsi terbaik dengan judul Pengetahuan Anak-anak SD Kota Medan tentang hal-hal gaib dalam ajaran Islam. Studi Psikologi Agama. Berikutnya menyelesaikan strata 2 atau S2 di Universitas Negeri Medan atau UNIMED pada program studi Antropologi Sosial melalui penelitian tesis di luar negeri dengan judul Kajian Antropologis Ziarah Kubur Orang Indonesia di Kota Qum dan Kota Mashhad Republik Islam Iran tahun 2015 dengan nilai sangat memuaskan. Pekerjaan selain sebagai pendidik dan dosen juga sebagai peneliti ahli di Pusat Studi Sejarah dan Ilmu Sosial atau PUSIS UNIMED dan peneliti ahli di Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara. Menulis beberapa karya ilmiah dan penelitian, diantaranya pluralisme sebagai visi kearifan global bersama Profesor Fakhrudin, kemudian kondisi pendidikan keagamaan pada keluarga muslim di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan dalam perspektif Islam. Selain itu juga budaya organisasi di Madrasah Ibtidaiyah Kota Medan, dan juga revitalisasi pendidikan akhlak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian bersama Dr. Salamuddin MA menulis buku Teokrasi Kontemporer, Integrasi Teologi dan Politik dalam Negara Islam. Itu diterbitkan di Medan oleh Perdana Publishing tahun 2015. Dan terakhir itu bersama Dr. Pil Ikhwan Azhari MS menulis buku Mushaf Al-Quran Kuno di Sumatera Utara. Nanti bisa menginikah atau dibaca, akan saya posting juga di grup tentang kurikulum vitae Ustadz Sandiki ini. Saya lanjutkan dulu. Selain aktif mengajar, meneliti, dan menulis, juga aktif menjadi narasumber dalam berbagai seminar, lokakarya, dan pelatihan, baik tingkat regional maupun nasional, serta aktif berorganisasi dengan riwayat pengalaman organisasi, diantaranya sebagai Dewan Pembina Kajian Ilmiah Forum Para Mujadidah atau FPM bersama almarhum Profesor Dawam Raharjo dari Elsaf
Jakarta, dan almarhum Profesor Nur Ahmad Fadilubis, Rektor UIN SU. Mendirikan Jaringan Islam Kampus atau JARIK dan diangkat menjadi Dewan Pembina JARIK Wilayah Sumut. Dewan Wali NGO Demokrasi untuk Negeri Indonesia atau DAUN Indonesia, dan Dewan Penasehat di Teater Rumah Mata. Dewan Pendiri Museum Sejarah Al-Quran Sumatera Utara dan Ketua Yayasan Islam Abu Tholib. Saat ini berdomisili di Kota Medan, di Jalan Gurila nomor 82 Medan, dengan nomor kontak HP atau WA bisa dihubungi di 086161161414. Jangan khawatir kalau tidak sempat ditulis, nanti akan dikirim di grup WA maupun Telegram. Baik, seperti itu. Sepertinya Ustadz Sandiki ini sangat mumpuni dan sangat menekuni di bidang pendidikan, jadi bisa kita tidak ragukan lagi kontribusi beliau, pengalaman maupun wawasannya begitu. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bung Candiki, Ustadz Candiki untuk memberikan sambutan dan menyampaikan beberapa hal mengenai kajian kita. Silakan Ustadz. Di saya putus-putus ya, di teman-teman bagaimana? Suara Ustadz sepertinya putus-putus. Suara jelas? Ya, sama di sini juga putus-putus. Suara putus-putus? Putus-putus, putus-putus. Halo? Udah lebih baik Ustadz, silakan. Halo, ya? Sudah? Sudah. Terima kasih Bung Andri atas pembukaan dan sudah banyak kan. Itu saya hanya menyampaikan beberapa poin saja. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Abul Qasim Muhammadin wa ala alihi الطاهرين وأصحابه الأجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم عرفني نفسك فإنك إذا عرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إذا عرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إذا عرفني حجتك ضللت عني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب قلبي عنك. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا baik, kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, syukur pada Tuhan, kuasa pada malam hari ini kita soft opening dalam rangka insya Allah kajian kita ke depan dalam beberapa sesi pertemuan. Kalau tidak salah itu ada 25 sesi pertemuan dengan materi utama, yakni logika dan ketiga materi ini sadur atau diambil berdasarkan atau kajian dari buku dan sudah kita diskusikan. Itu bersandar pada 3 karya penting filosof kontemporer, filosof zaman kita ini, yakni Allamah Murtadha Mutahhari dan Allamah Taqi Misbah Yazdi. 2 karya Allamah Mutahhari yakni logika.
Maaf memotong, tapi suaranya agak kurang jelas. Mungkin dari ininya Ustadz, apa namanya, headsetnya mungkin atau tidak perlu pakai headset? Karena sayang juga nih kalau misalkan sudah berjalan tapi putus-putus. Ya. Halo, ya masih? Gimana? Gimana teman-teman? Masih Apakah putus-putus? terdengar? Masih putus-putus. Lebih masih putus-putus ya? Ya. Agak kurang lancar begitu saat suaranya. Ya, halo. Kurang jelas. Belum jelas ya? Mungkin karena jauh dari mulut mic mungkin Ustaz. Terdengar jauh begitu terdengar jauh. suaranya Ustaz. Ya, halo. Halo. Apakah sudah lebih jelas? Oh, oke. Apakah Silakan sudah lanjut lebih Ustaz. jelas? Bung Andri dan Ya, kawan-kawan. silakan. Silakan Ustaz dilanjut. Oke, baik. Nah, jadi saya ulangi, jadi berdasarkan diskusi dengan Bung Andri dan tim, kita akan membedah atau mengkaji 3 karya penting dari ulama, filosof besar abad ini, yakni Allamah Murtadha Mutahhari dan Allamah Misbah Yazdi. 2 filosof kontemporer, 2 filosof ternama yang karya-karyanya telah membanjiri berbagai kalangan di berbagai belahan dunia, termasuk tentu saja di Indonesia. Karya-karya mereka banyak dikaji, diterjemahkan berbagai bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia, dan dipelajari oleh banyak para ahli. Mungkin Murtadha Mutahhari lebih populer daripada Allamah Misbah Yazdi di Indonesia. Karena memang karya-karya Murtadha Mutahhari itu lebih dulu masuk, diterjemahkan, dan dikaji di Indonesia. Sudah banyak yang menulis tentang pemikiran beliau, meriset, menelitinya sebagai salah satu pionir penting, pemikir besar kontemporer. Jadi 2 karya Allamah Murtadha Mutahhari, yakni logika dan epistemologi, akan coba kita bahas dalam pertemuan-pertemuan nantinya. Di sesi pertama adalah logika, insya Allah 10 sesi. Tentu saja tidak mungkin membahas keseluruhan pembahasan logika dalam 10 sesi. Insya Allah mungkin jika nanti diizinkan dan kita bisa berlanjut kajiannya, maka insya Allah ke depannya akan bisa diberlanjutkan. Karena ya, Bung Andri dan kawan-kawan sekalian, kajian logika itu sudah cukup penting dan membutuhkan, saya katakan, keseriusan dan sistematika pembahasan yang relatif ketat. Kalau diikuti secara formil, secara umum kajian-kajian yang kalau memang dibahas itu logika itu teman-teman mungkin bisa pahamin, paling tidak kalau kita membahasnya secara rinci dan mengulas sampai bab-bab yang ada di dalam logika itu adalah 3 bagian inti, yakni argumentasi, kemudian awalnya adalah definisi, kemudian tahap kedua adalah argumentasi, dan tahap ketiga adalah 5 ilmu. Jadi secara umum biasanya satu tahap itu dihabiskan selama 1 tahun. Jadi 1 tahun itu biasanya membahas bab definisi, 1 tahun membahas bab argumentasi, dan 1 tahun membahas bab 5
ilmu. Jadi kalau kita ikuti berarti 3 tahun baru selesai bab logikanya. Kalau kita ikuti secara sistematis dan dikaji secara formal. Tapi kan tentu tidak mungkin dilakukan di sini. Jadi sarjana S1 itu sudahan untuk satu kajian aja, gitu kan. Karena memang begitu tahapnya. Tapi tentu 10 sesi ini kita mendasarkan pada karya Allama Mutahari berusaha untuk merangkum beberapa bagian penting ya, yang mungkin secara umum digunakan sehari-hari. Itu gambaran bagi kita tentang logika. Di 10 sesi itu tentu tidak bisa menghabiskan semuanya, tapi mudah-mudahan paling tidak memberikan gambaran kepada kita secara lebih utuh tentang logika, konsepsinya, dan tentu saja manfaat dari mempelajari tersebut. Dan berikutnya tentu kita masuk kepada epistemologi, yang ini bagian penting dalam studi falsafat tentu saja. Dan biasa memang sebelum memasuki studi filsafat, kewajiban untuk memahami logika dan epistemologi itu tidak bisa ditawar. Jadi siapa saja yang ingin masuk ke dalam pembahasan filosofis, maka tidak bisa tidak. Kalau pakai agama wajib hukum. Wajib hukumnya menyelesaikan pembahasan logika dan epistemologi secara terinci. Jadi kalau mau jadi pengkaji, peneliti, ahli, atau kalau ingin mengejar menjadi filosof, tawakan, itu tidak bisa ditawar. Jadi kalau ada orang belajar filsafat tidak pernah belajar logika, maka itu sebuah pertanyaan besar, apakah benar dia mempelajari filsafat atau membaca buku-buku filsafat saja, memahaminya dengan baik atau tidak tentu menjadi persoalan penting. Jadi para filosof itu sebuah kemustahilan. Kenapa? Karena filsafat secara penuh dia harus mendasarkan seluruh argumentasinya pada basis rasional, pada basis akal, pada basis pikiran, tidak menggunakan hal-hal lainnya. Itu menjadi patron falsafat. Jadi kalau kita mau mengkaji atau masuk ke dalam falsafat, ya kita tidak mau harus menyelesaikan. Tapi tentu di sini saya tidak tahu, mungkin juga ada yang mau jadi filosof besar, mudah-mudahan nanti lahir para filosof Indonesia dan juga dari grup yang dikelola Mas Andri ini, insya Allah orang-orang yang tekun dalam kajian, tekun dalam mempelajari berbagai akses keilmuan, nah, insya Allah dengan ketekunan itu Allah memberikan anugerah, kecerdasan, dan kemampuan untuk memahami persoalan konflik dalam kajian. Jadi epistemologi tentu juga menjadi bagian penting terhadap hal tersebut. Ya, kalau ada orang kadang-kala mengkritik falsafat, ya, terutama anak-anak yang belajar falsafat atau di kampus gitu misalnya, semacam kampus saya lah, saya bilang di IAIN misalnya atau UIN misalnya, kadang-kala saya senyum gitu, saya duduk misalnya saya pernah itu kejadian, kawan-kawan kalian, jadi saya duduk suatu hari di kantin gitu, duduk, mati makan minum itu santai, di belakang saya itu ada mahasiswa berkumpul, mereka ngobrol, berbicara itulah ya. Jadi kemungkinan mereka adalah kelompok-kelompok yang juga punya keseriusan, tetapi dalam tanda petik sepertinya punya kesan anti terhadap tradisi apa. Jadi saya mendengar tuh berarti ngomong kira-kira bilang mengkritik Ibnu Sina, menyesatkan Ibnu
Ibnu Sina. Karena kan kita tahu bahwa memang Ibnu Sina kan dalam kajian alam, terutama para pengikut Imam Ghazali, itu Ibnu Sina dan kawan-kawannya, para filosof sealirannya, itu kan dipandang sebagai orang-orang kafir. Imam Ghazali menulis buku Tahabbut al-Falasifah, judulnya itu kesesatan filsafat. Itu menulis buku itu dengan mengkaji 20 persoalan filsafat. Dari 20 persoalan itu, tutupnya itu Imam Ghazali mengatakan dari 20 persoalan filsafat tersebut 17 menyebabkan kesesatan, 3 menyebabkan kekafiran. Jadi kalau belajar filsafat atau mengkaji filsafat jadi filosof seperti itu, kalau tidak sesat ya kafir. Kalau kita pun memasuki ini siap-siap juga dituduh sesat atau dituduh kafir. Begitu saja. Iya, tapi mudah-mudahan menikmati, dalam tanda petik menikmati kesesatan dan kekafiran itu sebuah kenikmatan tersendiri. Kalau saya sih sudah kebal dengan ucapan sesat dan kafir dari belasan tahun yang lalu. Menikmatinya saja. Jadi mahasiswa itu bilang itu Ibnu Sina itu kafir. Siap. Ibnu Sina itu kafir, bla 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 bla. Mereka itu ngobrol sedemikian rupa. Lama-lama panas juga telinga saya dengarnya. Pertama saya sabar, diam, tenang gitu. Lama-lama panas telinga saya dengar. Ibnu Sina dikafir-kafirin dan para filosof. Akhirnya saya berbalik saya bilang kepada yang ngobrol itu, saya bilang, kamu, ya mungkin saya tidak tahu juga, mungkin dia saya begitu kan. Saya kan nampak seperti mahasiswa juga. Kecil, ya kan. Jadi dia bilang, kamu tadi katakan begini Ibnu Sina. Oh ya Bang, begini. Kemudian saya tanya sederhana aja, sudah berapa karya Ibnu Sina yang dibaca? Tanya itu aja. Sudah berapa karya Ibnu Sina yang dibaca? Diam dia. Apa judulnya? Sudah dibaca. Diam. Nah, saya yakin, saya bilang, Anda belum pernah membaca karya Ibnu Sina. Jangankan baca. Nengok bukunya aja pun saya yakin Anda tidak pernah. Gak usah bacanya tuh, nengok bukunya aja tidak pernah. Apakah Anda kenal buku Asy-Syifa-nya Ibnu Sina misalnya? Dalam pembahasan mantik, dalam Asy-Syifa ada bab mantik. Dia punya buku Ibnu Sina, Asy-Syifa dalam bab mantik itu mencapai 600 halaman penting. Buku standar untuk kajian tingkat tinggi dalam logika. Dan istilah-istilahnya sudah berbeda dengan istilah-istilah kontemporer yang digunakan dalam buku-buku sekarang. Dalam logika Ibnu Sina. Lihat perbedaan. Allah ke depannya. Jadi dia tidak pernah pasti belum membaca isyarat wa tambihat dan sebagainya. Saya bilang sama dia, bagus kamu baca dulu, lihat dulu. Kalau tidak punya datang ke rumah saya biar saya tunjukkan bukunya, pegang-pegang aja, pegang-pegang habis itu pulang. Saya bilang, gak usah dibaca, pegang-pegang aja. Paling tidak pernah lihat bukunya, tentu jauh lebih bagus sebelum melakukan. Tapi itu hebatnya orang-orang Indonesia, kecerdasannya sudah di atas rata-rata, jadi belum pernah mempelajarinya, belum pernah membacanya, belum pernah mengkaji, tapi sudah bisa mengkritik. Nah itu keahlian tingkat tinggi bangsa Indonesia. Makanya wajar tuh kalau di medsos juga begitu, kita lihat banyak tuh kan di medsos kan. Wah, hapirin ini, nyesatin itu, nyalahin sana, itu ini semua. Sama sekali tidak pernah mengkajinya, membahasnya, mengulasnya. Itu kecanggihan tingkat tinggi bangsa Indonesia. Itu semestinya kita baca, kita kaji. Pemula Syadra misalnya begitu, dikritik dan sebagainya. Itu hal yang jauh sekali dalam tradisi keilmuan seperti itu. Yang penting. Saya ingat Allamah Murtada Mutahari yang insyaallah bukunya itu kita kaji itu pernah mengatakan dalam salah satu karyanya, dia katakan tidak berhak orang berbicara mengomentari pikiran-pikiran filosof tadi ya,
seperti Ibnu Sina, Mulla Syadra dan sebagainya, sebelum kata Murtada Mutahari 15 tahun mengkhususkan diri membahas dan mengkaji. Itu sekelas Murtada Mutahari mengatakan begitu bukan hal yang main-main. Jadi kalau orang punya tradisi keilmuan begitu, tapi sekali lagi bangsa Indonesia tidak. Dia belajar 1 semester filsafat umum, langsung bisa mengkritik Ibnu Sina tanpa perlu membaca. Itu yang menyedihkan di satu sisi. Jadi kita tidak mau begitu. Kita tidak ingin terjebak seperti itu, karena itu maka kita ingin mengulas, kaji, mempelajari semampu seusaha kita untuk paling tidak memahami secara sederhana persoalan-persoalan tersebut, paling tidak memahaminya saja dulu. Jangan berpikir untuk mengkritik. Memahami apa yang diomongkan orang dulu itu jauh lebih penting. Jika kita baca Ibnu Sina misalnya, memahami apa yang disampaikan Ibnu Sina saja itu sudah cukup baik. Takutnya kita salah paham, ya? Salah paham, salah jelasin, kacau. Seolah-olah nanti Ibnu Sina jadi keliru memahami. Kan memahami pikiran orang saja dulu harus berhati-hati. Apalagi kalau kita mau mengkritik. Jadi saya berharap tentu teman-teman di sini punya kesempatan, keteguhan, tidak terjebak dalam hal-hal seperti itu. Kita berusaha untuk belajar, kepada berbagai guru, bertanya langsung maupun secara online juga seperti ini dan sebagainya, mengikutinya bertahun-tahun, belasan tahun dalam berbagai kajian-kajian ini secara sistematis dari satu jenjang ke jenjang lain untuk paling tidak mendapatkan informasi tentang persoalan, tentang kajian. Itu yang penting. Jadi 2 karya Allamah Murtada Mutahari, yakni kalau saya tidak salah Bung Andri juga sudah mengatakan nanti PDF-nya untuk dibaca bersama-sama, nanti bisa dibahas itu dalam setiap sesi pertemuan ke depan. Kemudian yang ketiga itu ada jagat diri. Itu sedikit epistemologi tadi. Mungkin epistemologi itu adalah ilmu tentang ilmu, yakni sebelum juga masuk kepada tradisi falsafat harus ditetapkan bahwa apakah kita bisa memperoleh kebenaran secara ilmu atau tidak. Itu penting. Epistemologi akan mendudukkan. Karena kalau kita tidak bisa mendapatkan kebenaran, kalau kita tidak bisa memperoleh kebenaran secara mutlak, bahkan, maka percuma melakukan kajian apa, percuma untuk meneliti apa, percuma untuk membincangkan apapun, karena yang kita bincangkan bukan sesuatu yang benar. Maka pertanyaan bisa tidak, kalau memang bisa kita mendapatkan ilmu yang benar, lalu bagaimana caranya, apa alatnya, apa standarnya, dan seterusnya. Itu epistemologi mendudukkan. Jadi fungsi epistemologi pada dasarnya adalah meneguhkan bahwa manusia kita ini bisa mendapatkan pengetahuan ilmu yang benar dan secara mutlak. Kalau tidak dapat sama sekali memperoleh kebenaran, sama sekali seperti kaum relativisme misalnya mengatakan begitu, maka percuma kita membincangkan apa kita mikir besar-besar banyak-banyak kalau kita tidak bisa mendapatkan kebenaran. Kalau kita tidak bisa mengetahui yang benar, maka bagaimana kita lagi mau berbuat yang benar? Makin tidak bisa. Karena perbuatan tentu saja berdasar kepada pengetahuan. Kalau kita pengetahuan kita keliru, maka tentu perbuatan akan keliru. Maka ini seiring epistemologi akan mengkaji, mendudukkan persoalan ilmu manusia dan kebenaran ilmu dengan standar-standar yang baku, yang tentu saja bisa kita percayai. Allah nanti kita akan mengulas hal itu dan persoalan ini. Apakah epistemologi yang kita memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran, memperoleh kebenaran atau tidak? Karena memang tradisi sekarang, apalagi Barat dengan berbagai hantaman
badai keilmuan, empirisme, misalnya, dan skeptisisme dan sebagainya itu sudah sangat kokoh dan sangat membahayakan. Di berbagai kampus bahkan mungkin lebih banyak mengkaji para pemikir-pemikir barat daripada mengkaji para pemikir-pemikir timur yang epistemologi mereka menurut penilaian saya, epistemologi timur lebih kokoh, lebih utuh dan memiliki nilai validitas yang tinggi. Sedangkan barat masih mengalami keretakan epistemologi yang sangat susah untuk diperbaiki oleh mereka. Epistemologi akan mendudukkan itu. Allamah Murtada Mutahhari salah satu figur filosof abad ini yang mampu mendudukkan persoalan epistemologi ini secara utuh dan tentu mengkritik banyak para pemikir-pemikir barat dalam kitab-kitab, dalam karya-karyanya yang sangat banyak itu, terutama dalam usul falsafahnya, dasar falsafat yang berjilid-jilid itu beliau sudah mengukuhkan dengan sangat kuat Islam atau epistemologi timur dalam badai epistemologi barat, dan banyak dikritik barat atau kerancuan mereka dalam persoalan epistemologi. Kerancuan epistemologi itu membahayakan para pemikir. Makanya menjadi penting. Jadi siapapun selama dia belum mengukuhkan epistemologinya, maka dia akan susah berbicara kebenaran. Seringkali kita ketemu orang kan bilang, itu kan kebenaran menurutmu. Menurutku beda lah. Pembicaraan seperti itu adalah penyelesaian epistemologi. Betulkah kebenaran itu menurutmu, menurutku, menurut dia, menurut. Tidak adakah kebenaran yang universal? Beda ya. Kalau orang menolak kebenaran kita, beda dengan apakah itu benar atau tidak. Suatu yang benar bisa ditolak. Bisa aja orang nolaknya, nggak mau terima, itu bisa. Tidak diterimanya oleh orang lain sebuah kebenaran bukan menunjukkan itu tidak benar. Sehingga kalimat dia ketika dia bilang, itu kan kebenaran menurutku. Kebenaran menurutku beda. Kebenaran menurutmu apa? Uji lagi. Betulkah yang kebenaran menurutmu itu benar atau memang sebenarnya kamu hanya ingin tolak saja? Kejujuran ilmu, kejujuran pemikiran tidak boleh. Benar-benar standarnya ada. Dan jadi, hal begitu adalah hal-hal yang sangat penting. Dan gelombang skeptisisme itu melanda kita dengan kuat. Sama gelombang empirisme luar biasa itu penting. Sehingga epistemologi mau tidak harus didudukkan dulu untuk menetap bahwa yang saya pelajari, saya kaji, ilmu yang saya miliki, nilai kemudian muncullah keyakinan kita itu bertindak yang benar. Makanya saya selalu punya moto, selalu saya bilang, moto kok saya tanya, motonya apa? Saya bilang sepanjang ilmu mencari yang benar, sepanjang amal melakukan itu. Jadi ilmu harus mendapatkan kebenaran, amal harus melakukan yang benar. Itu yang penting. Dengan dua dasar ini dari karya Allamah Murtada, insya Allah kita meramunya dalam 20 pertemuan, 10 pertemuan untuk materi logika. Itu saya akan memilih bagian-bagian yang akan dijelaskan dalam 10 pertemuan itu, dan 10 pertemuan untuk epistemologi, kemudian diakhiri dengan kajian jagat diri. Ini karya dari Allamah Muhammad Taqi Misbah Yazdi yang baru beberapa waktu lalu meninggal. Allamah Murtada Mutahhari sudah cukup lama meninggal dunia, tahun 79. Ketika revolusi Iran, beliau tembak, kepalanya syahid, tapi meninggalkan karya yang luar biasa. Sedangkan Allamah Misbah Yazdi baru beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 bulanan ini lebih kurang, 2 bulan atau 3 bulan ini beliau baru wafat dan telah meninggalkan karya-karya. Salah satunya adalah buku Jagat Diri dan diberikan ke bahasa Indonesia dan diri. Sebuah karya penting untuk mengenal diri, menjelaskan apa ya
pada nilai praktis atau akhlak, itu akhlak untuk meniti kita kepada pengenalan diri dan mengarah kepada diri. Dua hal ini diramu, yakni tentu saja manusia yang utuh adalah manusia yang memiliki tadi ilmu yang benar dan amal perbuatan yang benar. Yang semua itu akan melekat jiwa menjadi akhlak bagi setiap kita. Akhlak yang tercermin itulah yang menjadi jagat diri. Ini menjadi diri kita, dan diri kita ini dalam istilah para filsuf disebut dengan mikrokosmos. Alam semesta ini alam yang luas disebut dengan makrokosmos, alam yang besar, sedangkan diri kita ini mikrokosmos. Imam Ali bin Abi Thalib dalam salah satu ungkapannya beliau berkata, apakah engkau merasa dirimu kecil? Kepada para sahabatnya, yakni dia menunjuk pada diri manusia, apakah engkau merasa bahwa dirimu kecil padahal di dalamnya tersimpan alam besar? Itu mikrokosmos dan makrokosmos. Imam Ali ingin mengatakan kepada kita, diri manusia yang kecil ini, tapi seluruh alam semesta, dari yang lahir, dari alam dunia sampai alam gaib, itu semuanya ada pada diri manusia. Kalau kita mau kaji, dari alam yang gaib, dari metafisika dan fisik, alam dunia, alam zahir ini, semuanya ada pada diri manusia. Allah di depan kita akan membuktikan apakah manusia memiliki kedua dimensi itu, dan ini meliputi seluruh jagat. Hanya manusia yang bisa melampaui seluruh jagat raya ini dengan diri. Maka jagat dirinya itu harus dikaji dengan penting. Jadi kita jangan merasa kecil, Imam Ali, karena di dalam diri kita tersimpan semua perkara. Ketika manusia diperintahkan untuk mengelola semesta menjadi khalifah bumi, itu berarti bukan sembarangan. Nah, menjadi khalifah bumi itu berarti mengendalikan seluruh alam semesta. Jadi bagi Allamah Isbayasdi, menjadi khalifah, menjadi manusia sempurna itu bukan sekedar sempurna dalam keagamaan, tapi menjadi manusia sempurna itu berarti dirinya mampu mengendalikan seluruh alam semesta, seluruh jagat raya. Dia mampu mengendalikan dengan jagat dirinya itu jauh lebih tinggi dari seluruh jagat semesta. Karena Nabi dikatakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh semesta, itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencapai tingkat kesempurnaan diri tertinggi, yang mana dia mampu mengendalikan seluruh alam semesta, alam dunia maupun alam gaib, atau kalau dalam tradisi filsafat disebut dengan alam materi, alam semi materi, dan alam non materi mutlak. Ada alam non materi mutlak, ada alam non materi tidak mutlak, materi, dan ada alam materi. Dalam bahasa agama ada alam dunia, ada alam barzakh, dan ada alam yang jabarut, alam yang tertinggi, tohil bidin. Itu semua tingkatan alam itu bisa dikendalikan oleh manusia jika dia mencapai kesempurnaan jagat dirinya utuh. Itu jelas oleh Allamah Misbah. Tentu saja bagaimana kedudukan manusia itu, kedudukan jagat diri itu, dan tentu saja untuk menjadi itu terbuka bagi semua. Tinggal apakah kita berjalan jalannya untuk mencapai hal itu atau tidak. Karena tujuan kita ini sebenarnya adalah kesempurnaan. Jadi, Tuan, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman sekalian, abang-abang sekalian, sebenarnya kita ini di situ. Kalau kita ditanya, kita ini sebenarnya mau sempurna atau tidak sempurna? Semua jawab mau sempurna. Yang kaya sudah mau yang lebih kaya lagi, yang udah pinter mau lebih pinter, yang udah ganteng mau lebih ganteng. Begitu. Yang Bung Anas yang udah ganteng mau ganteng lagi, Bang Diki, misalnya juga kan, mau lebih ganteng lagi nggak Bang? Itu yang udah kaya pengen lebih kaya. Kenapa? Kalau dia meletakkan kesempurnaan pada kekayaan, maka dia berusaha ngejar kekayaan. Ada yang meletakkan kesempurnaan pada ketampanan, berusaha tampan terus tampil.
Ada yang meletakkan kesempurnaan diri pada kekuasaan, sibuk kejar kekuasaan. Udah jadi lurah, menjadi camat, udah jadi camat, menjadi bupati, dari bupati menjadi gubernur, dari gubernur menjadi presiden. Habis jadi presiden bingung mau jadi apa lagi dia, kan? Stres terakhir, post power syndrome ininya kan. Nah, kenapa? Karena dia meletakkan kesempurnaan dirinya kalau dia berkuasa. Ya kalau dia tidak berkuasa dia bingung mau ngapain. Dia nggak tahu, dia seolah-olah menjadi manusia yang lemah, hina, dina dan sebagainya. Kalau orang meletakkan pada kekayaan, kalau dia merasa kemudian dia miskin, dia akan merasa hina dina ketika miskin karena dia menganggap bahwa kekayaan itu kesempurnaan diri. Jika kehilangan harta, kehilangan ini dan sebagainya, itu akan sibuklah dia mengerja harta dengan segala cara. Kalau orang meletakkan pengetahuan, ilmu sebagai kesempurnaan dan seterusnya, maka dia akan sibuk mengejar ilmunya, menghabiskan hartanya, menghabiskan semuanya dalam rangka untuk mengejar ilmu karena dia tahu kesempurnaan manusia terletak pada ilmu. Terus maka di mana kita meletakkan kesempurnaan diri kita, itulah yang akan kita kejar. Maka setiap orang sebenarnya kita ini menanyakan diri masing-masing. Kita ini mau meletakkan kesempurnaan diri kita pada apa? Maka kesitulah kita mengarah. Di jagat diri kita arahkan kemana ketika kita cara mau kesempurnaan mana ya. Tentu dalam pembahasan Al-Allamah Misbah nanti akan dibuktikan bahwa kesempurnaan tertinggi adalah mendekat kepada yang Maha Sempurna. Karena tidak mungkin kita mendapatkan kesempurnaan kalau menjauh dari sumber kesempurnaan. Apa itu yang menjadi sumber kesempurnaan? Bagaimana jalan menuju sumber kesempurnaan dan seterusnya? Tentu secara sederhana dalam pertemuan singkat kita sobat pendidik dalam sederhana kalau kita mau meramu ketiga bagian ini, kita bisa katakan dengan singkat bahwa kesempurnaan diri, jagat diri yang sempurna hanya bisa diperoleh dengan pengetahuan dan amalan yang benar. Pengetahuan dan amalan yang benar itu hanya bisa diperoleh melalui logika, epistemologi yang benar, dan berjalan dalam melakukan perbuatan yang benar, dalam akhlak, dalam perilaku, melalui jagat diri. Maka kalau kedua ini beriringan menuju sumber kesempurnaan, maka dia akan menjadi sempurna. Tanpa itu tidak akan mungkin dapat kesempurnaan diri yang hakiki. Kemungkinan hanya dapat kesempurnaan semu yang dipandangnya sempurna, padahal itu bukan kesempurnaan. Jadi meletakkan di mana kesempurnaan saja menjadi penting bagi itu analisa filosofis, analisa filsafat, analisa irfan, analisa logika menjadi penting untuk menempatkan persoalan itu pada konsep. Mau tidak mau kita harus mengarungi, merenungi, menekuni logika dan epistemologi dengan jagat diri ini secara serius. Serius pun dan berhati-hati. Dan mudah-mudahan kita mencoba mengulas, berdiskusi, berbagi informasi, share masing-masing. Saya yakin teman-teman yang dalam grup ini juga yang ikut kajian ini setidaknya sedikit banyak telah membaca karya-karya tentang logika maupun epistemologi ataupun hal-hal tentang sosiologi dan sebagainya, akhlak dan sebagainya, falsafat akhlak dan sebagainya, maka sehingga kita bisa menjadi share informasi. Mungkin banyak yang tidak saya ketahui, diketahui teman-teman, maka juga bisa men-share kepada kita supaya saya juga dapat wawasan, dapat pengetahuan tambahan ilmuwan kepada saya secara pribadi. Juga tentu saya tidak juga banyak hal yang tidak saya ketahui. Saya yakin sekali banyak hal yang tidak saya ketahui yang juga diketahui teman-teman. Juga mungkin sebaliknya. Kita di sini share. Ini saya bukan narasumber dalam makna searah, tapi kita semua menjadi narasumber sesuai dengan kemampuan, kapasitas diri kita masing-masing. Dan mudah-mudahan dari berbagai diskusi kita nanti akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang cemerlang, yang berguna bagi kehidupan dunia, bermanfaat nanti bagi kehidupan akhirat kita. Tentu saja usaha intelektual yang kita lakukan insya Allah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang bisa menghargai kerja keras Andri yang juga berusaha membuka kelas ini. Tuhan tetap sehat selalu, terus
bisa konsisten dalam kajian-kajian berikut. Jadi saya rasa ini sekedar gambaran bagi kita semua apa yang akan kita ulas nanti ke depannya, 3 bagian dalam 20 sesi. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Bagi teman-teman yang memang punya keinginan kuat untuk menekuninya, maka bisa menekuni jauh lagi nanti setelah kita mengantarkannya, kita bisa berdiskusi ya. Dan insya Allah ini berguna bagi kehidupan kita di dunia dan akhirat secara pribadi. Dan 2 ilmu ini atau 3 kajian kita ini berguna bagi seluruh disiplin keilmuan apapun yang kita tekuni. Mungkin kita di sini kan tergabung dengan berbagai perspektif keilmuan lah ya, berbagai kalangan, berbagai dasar keilmuannya juga mungkin, atau mungkin berbagai perbedaan agama dan sebagainya ada di sini, perbedaan aliran sebagainya, keahlian bidang keilmuan dan sebagainya. Tapi saya ingin katakan kepada kita seperti yang kita pelajari ini berguna untuk seluruh cabang ilmu apapun. Cabang ilmu apapun akan mendudukkan diri pada masalah yang kita bahas. Tidak akan pernah bisa lepas. Saya yakin dan saya buktikan tidak ada satupun cabang keilmuan yang bisa lepas dari 3 persoalan. Mau apapun bidang kajian, mau agama, mau hukum, mau pendidik, mau psikologi, mau antropologi, mau ilmu sosial, ekonomi, petani, teknik, apapun itu tidak bisa tidak harus mendasarkan diri pada logika, pada epistemologi, dan pada pengenalan diri. Ini gambaran pentingnya, manfaatnya, dan tujuan kita untuk mempelajari ini ke depan. Mengantarkan kita untuk lebih jauh menekuni setiap bidang kajian kita masing-masing. Lebih spesifik bagi yang ahli hukum, dengan insya Allah dengan mempelajari akan lebih cermat lagi menilai bagaimana hukum-hukum dan bagaimana kajian-kajian hukum, bagaimana mendudukkan setiap persoalan secara utuh. Yang ahli agama mungkin akan lebih mudah untuk menempatkan posisi keagamaan, kajian-kajian keagamaan secara utuh. Begitu juga yang ahli ekonomi, begitu ahli sosial dan sebagainya. Insya Allah kalau menekuninya dengan baik, memahaminya dengan jelas akan mudah untuk mendudukkan setiap masalah. Jadi kita semua untuk kedepannya sama-sama eksis, sama-sama untuk bergabung dan menekuninya, sama-sama untuk kita berdiskusi dan mendapatkan manfaatnya dan akhirat. Selamat bergabung kawan-kawan semua. Selamat kita bertemu insya Allah pada pertemuan-pertemuan ke depannya. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan pada kita semua. Allah menganugerahi kesehatan fisik, Allah menganugerahi kecerdasan akal, dan Allah menganugerahi kepada kita kemuliaan akhlak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Sandiki atas pemaparannya. Sedikit kupasan teaser begitu untuk teman-teman sekalian sehingga bisa lebih clear tentang perjalanan kita ke depannya di kajian lingkar kesadaran ini. Mudah-mudahan cukup jelas. Tapi kita tetap buka mungkin sesi tanya jawab kurang setengah jam mungkin ya atau kurang. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman dipersilakan. Tapi sebelumnya sambil begini Ustaz ada saran dari peserta, ini coba mungkin mic-nya dimiringkan langsung ke arah Ustadz dan tidak perlu pakai penyaring begitu mungkin Ustadz, supaya lebih jelas mungkin nanti ke depannya. Oh ya. Ya, baik. Sekarang saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, kita masuk ke sesi tanya jawab begitu. Kemudian sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin sedikit menjelaskan bahwa memang kami dari tim lingkar kesadaran ini mengatur bagaimana dosisnya supaya cukup tepat antara dosis berat begitu ya, dengan dosis yang kira-kira kajiannya itu bisa cukup ringan untuk dicerna begitu. Maka tadi Ustaz sudah sampaikan logika yang seharusnya itu setiap topik 1 tahun sehingga keseluruhan 3 tahun, kita coba padatkan jadi 10 sesi. Kemudian
semuanya total jadi 25 sesi, itu pun kemungkinan masih dianggap berat begitu untuk sebagian besar, kebanyakan, kita di Indonesia begitu. Jadi ini mengimbangi jadi titik tengah begitu. Adapun nanti kita lihat ke depannya antusiasme dari peserta apabila memang serius dan nanti daftar hadirnya kita lihat, kita pantau terus. Apabila memang ada antusiasme untuk lebih menekuni, pendalaman begitu, apabila Ustadz pun bersedia dan cukup kuota peserta cukup banyak, bisa kita bikin kelas-kelas lanjutan untuk pendalaman. Topiknya bisa tentang logika juga atau topik-topik lain, itu nanti kita lihat dalam perkembangannya begitu. Tapi saya sendiri sedang berusaha untuk mengkomitmenkan diri supaya ini tidak berhenti di sini begitu. Ini sekedar kajian pembuka, kita lihat bagaimana feedback dari peserta begitu. Harapannya bisa disambut baik dan bisa berlanjut. Adapun rekaman soft opening ini nanti akan saya upload di YouTube juga dan saya sebarkan juga sampai nanti penutupan pendaftaran tanggal 10. Jadi teman-teman yang sudah terdaftar saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum nanti bisa lihat di deskripsi YouTube-nya untuk menghubungi WhatsApp, di situ ada, dan untuk mengisi formulir. Selain itu juga nanti kita ada grup WA khusus untuk yang mengikuti. Itu khusus nanti pembahasan topik-topik di kajian, sedangkan yang soft opening itu akan kita bubarkan setelah selesai pendaftaran tanggal 10. Kemudian saya juga akan menyiapkan grup Telegram, tapi tidak untuk tanya jawab. Jadi tanya jawab kita fokuskan di grup WA, sedangkan di Telegram itu untuk mengupload materi-materi, baik itu PDF atau tulisan-tulisan, supaya tidak tertimpa oleh pertanyaan-pertanyaan begitu. Jadi saya coba optimalkan setiap media itu untuk satu kepentingan khusus begitu, Ustaz, supaya tidak overlap begitu ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa terlalu banyak media, itu tujuannya supaya kita bisa lebih optimal, itu saja. Kalau misalkan nggak bisa mengakses semua, jangan dibuang semua begitu. Tapi kalau ingin serius bisa mengikuti semua di Telegram, Google Class, dan lain-lain begitu. Baik, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Silakan raise hand atau open mic langsung apabila ada yang belum jelas atau ingin klarifikasi dari Ustadz Sandiki. Silakan teman-teman. Bisa juga di kolom chat apabila berhalangan untuk langsung berbicara atau buka video, bisa juga ditanyakan di kolom chatting di Zoom ya. Monggo, monggo. Sepertinya teman-teman sudah cukup puas ini dengan penjelasan Ustadz. Oh ya, Bung Diki, silakan. Assalamualaikum Ustadz. Tadi kan saya menyimak tuh Ustadz. Ustadz bilang di awal ceramah tadi Ustadz katakan bagaimana cara kita menyampaikan kebenaran, karena ada beberapa perspektif kebenaran, misalnya itu kan kebenaran menurut Anda, belum tentu kebenaran menurut saya, kan gitu Ustadz ya. Nah, terus bagaimana kita meletakkan kebenaran dalam porsi yang hakiki dan bisa diterima oleh semua pihak, value dari kebenaran itu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz mau dijawab langsung atau kita tampung dulu pertanyaan? Terserah Mas Andri. Teman-teman sambil memikirkan pertanyaan mungkin bisa diketik atau nanti persiapkan sambil Ustadz jawab, mungkin begitu saja biar tidak lupa juga pertanyaan. Silakan Ustadz. Ya baik. Jadi Gus, memang ya salah satu persoalan penting dalam epistemologi itu kebenaran. Bagaimana kita menetapkan kebenaran, dan tentu kebenaran itu harus berlaku secara universal. Ada yang kebenaran universal, tentu ada juga kebenaran parsial. Itu harus dipahami. Ada setiap standar yang universal punya standarnya, kebenaran parsial juga punya standarnya. Kebenaran mutlak ada standarnya, kebenaran relatif juga ada standar. Ketika kita memahami setiap standar itu, maka kita bisa mendudukkan setiap persoalan yang sedang diulas, setiap pendapat yang disampaikan. Apakah pendapat itu memenuhi kebenaran universal, memenuhi kebenaran
parsial, memenuhi kebenaran mutlak, memenuhi kebenaran relatif, kita bisa mendudukkan. Persoalannya sering sekali kita tidak punya standar itu. Yang nyampein nggak ada standar, yang nerima nggak ada standar. Akhirnya debat, kalah otak, main otot, terakhir takut kita nanti. Nah, tentu itu dulu. Maka setiap perbincangan, setiap perdebatan, yang pertama harus letakkan standarnya dulu. Kita mau kaji ini dari sudut pandang mana. Kan terus dudukkan tuh. Ketika kita berbicara bahwa kebenaran atau epistemologi kita misalnya epistemologi rasional, maka standar kebenarannya adalah standar kebenaran rasional, yakni akal. Apapun yang diterima akal harus diterima sebagai kebenaran. Apa yang ditolak oleh akal, dia ditolak sebagai bukan kebenaran. Itu menjadi penting. Jangan nanti setelah ditolak akal dibilang, nah ini kan udah urusan hati. Katanya pula lagi, nah ini masalah lagi ya kan. Setelah kita menempatkan akal urusan hati. Dan menariknya nanti kita tanya, hati itu apa? Bingung lagi. Standar hati itu apa? Apa motong? Mungkin arah mic-nya bisa dari depan gitu, Ustaz. Sepertinya. Halo? Nah. Oke. Lebih jelas? Coba ya. Ya, lebih jelas, Ustaz. Oke. Terima kasih. Afwan. Jadi, iya, ini lebih jelas ya. Jadi kita mendudukkan masalah dulu, standarnya dulu. Tentu saja ada kebenaran yang empiris, ada, tidak bisa rasional. Misalnya menentukan duit 100.000 apa 20.000, nggak bisa pakai akal itu. Ya kan? Karena angka itu harus dilihat secara empiris. Kalau orang tidak punya indera, tidak pernah bisa mengetahui warna. Kalau dia tidak bisa melihat mata, tidak bisa. Warna dia tidak akan bisa kenal, karena warna tidak bisa kita rasionalkan kepada orang buta. Kita rasionalkan kemana apapun, pakai kajian apapun, tetap dia tidak akan mengenal warna tersebut. Karena apa? Karena standar kebenaran warna ada pada dilihat indranya. Ya, ini menjadi penting. Kalau kita sudah duduk, kebenaran pasti berlaku secara universal. Kebenaran berlaku secara itu gambaran. Tapi secara umum yang kita katakan apapun yang masuk akal. Katakan apa yang diterima akal. Karena manusia pada intinya adalah akalnya, maka ukuran kebenaran yang paling adalah ukuran kebenaran akal. Indra, sarana kita untuk juga diputuskan di dalam akal. Itu hal yang penting. Ya, bukan berarti menolak indra. Jadi ketika kita bilang akal bukan berarti indra tolak, tidak. Tapi indra punya porsi, punya fungsinya dalam menetapkan kebenaran dalam konteks tertentu. Seperti tadi hal-hal yang bersifat material, hal-hal yang warna, suara itu tidak masuk dalam lingkup. Kalau kita bicara jadi itu yang insya Allah nanti pada pertemuan ke depan bagaimana standar-standar kebenarannya itu dan juga dalam kita menghabiskan pembahasan itu Mas Diki, Bang Diki yang bisa ulas. Bagaimana Bung Diki, apakah cukup terjawab? Mungkin nanti untuk pendalaman akan dibahas di pertemuan berikutnya, tapi setidaknya ada gambaran begitu Bung Diki. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz, sangat jelas dan mencerahkan. Baik. Terima kasih Bung Diki untuk pertanyaannya. Kemudian ini ada pertanyaan di kolom chat, Ustadz, saya bacakan sebentar. Dari Eka Putri. Maaf, saya ingin bertanya, apakah tujuan mempelajari ketiga topik tersebut adalah mencapai kesempurnaan atau mengenal semesta diri dan menjadi yang mengaturnya? Mungkin Mbak Eka Putri bisa langsung open mic aja ya, supaya saya kurang mengerti pertanyaannya tentang yang terakhir itu, mengenal semesta diri dan menjadi yang mengaturnya. Oh, mengatur diri mungkin maksudnya ya. Mbak Eka mau open mic atau cukup dari situ?
Sepertinya oke, cukup seperti itu saja, Ustadz. Oh, nggak bisa open mic katanya. Jadi pertanyaannya, apakah tujuan mempelajari ketiga topik tersebut adalah mencapai kesempurnaan atau mengenal semesta diri dan menjadi yang mengaturnya? Silakan Ustadz. Ya, tentu saja ada tujuan kita untuk belajar. Tujuan kita yang paling pendek adalah mengetahui persoalan-persoalan kita, epistemologi dan jagat diri. Itu kita bisa bilang tujuan awal atau tujuan yang terpendek dari hati. Tujuan yang tertingginya tentu saja, tujuan yang tertinggi, yang hakiki, tujuan yang paling utama adalah mencapai kesempurnaan diri. Tentu saja itu tujuan tertinggi. Jadi kita punya level-level tujuan, punya tahap-tahap tujuan. Bukan berarti nanti habis kaji manusia sempurna semua. Nah, dan saya yakin juga tidak. Kan begitu. Tapi kalau tentu jangka pendek kita mengenal saja persoalan-persoalan ini, persoalan jaga diri, dan ini menjadi acuan, pijakan, modal bagi kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Paling tidak itu. Jadi kita sudah punya kerangkanya, rancangannya paling tidak, dasar modal itu untuk menapak jalan kesempurnaan. Kalau sudah ada kesempurnaan diri, ya Pak Eka tadi, kalau sudah ada kesempurnaan diri, otomatis saya bisa katakan kepada kita, kalau kita sudah mengikuti tahapan-tahapan kesempurnaan diri, apalagi kalau sudah mencapai tahap kesempurnaan diri, otomatis dia akan menjadi pengatur semesta. Dia mengatur dirinya, dia mengendalikan yang lain. Cuma ketika kita menjadi pengatur semesta, bukan berarti dia semena-mena terhadap semesta. Bukan berarti dia menghilangkan peran yang lainnya terhadap semesta. Tidak. Itu tentu nanti ada pembahasan yang spesifik. Jadi saya katakan, kalau kita sudah mencapai kesempurnaan, otomatis pengelolaan kita atau paling tidak relasi kita terhadap alam, terhadap diri kita sendiri, relasi kita terhadap yang di luar diri kita antara sesama manusia, dan relasi kita terhadap alam semesta akan otomatis terpelihara, akan berbeda dari yang sempurna, relasi yang sempurna dengan relasi yang sempurna. Otomatis akan menjadi. Jadi saya tahap awal kita berusaha memahamkan persoalan kita, jaga diri untuk menjadi modal dasar ini, mengenal diri kita lebih baik, mengenal alam lebih baik, dan paling penting adalah mengenal pencipta diri kita dan pencipta alam semesta dengan baik. Tanpa mengenal itu, kita bisa berjalan baik. Baik, terima kasih Ustadz. Bagaimana Mbak Eka Putri, apakah cukup menjawab? Ada tahap-tahapannya begitu, tahap utamanya memang mencapai kesempurnaan. Berikutnya ini ada yang raise hand, Bang Agus. Oke, kata Mbak Eka, baik, terima kasih Ustadz dan Mas Andri. Alhamdulillah sudah cukup terjawab. Mas Agus silakan open mic. Oh, hilang. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam, brother. Temu juga ini akhirnya. Mas Andri, thank you. Saya di-add ya. Diterima menjadi santri di sini ya. Ya, sama-sama, Mas. Baik. Saya pertama tadi mohon maaf tidak bisa mengikuti dengan baik dari awal karena memang di perjalanan dan baru sampai di rumah. Ada beberapa hal. Pertama, apakah tadi sudah disampaikan oleh Mas Andri dan teman-teman pengelola kelas lingkar ini, atau sudah disampaikan aspirasinya oleh peserta? Usulan saya pertama, memang di kelas yang singkat ini, logika 10 sesi, kemudian epistemologi 10 sesi, kemudian jaga diri 5 sesi, itu kalau bahasa medannya masih pinomat lah, kira-kira begitu ya, belum
belum sepenuhnya menggambarkan, tetapi paling tidak dengan kejenuinan Ustadz Chad bisa memilihkan apa yang kontekstual dengan kondisi hari ini. Dan kelas lingkar kesadaran ini adalah momentum yang tepat di mana di pembukaan tadi malam sebelum pembukaan ya, dikatakan situasi batang otak kita sedang diganggu oleh banyaknya informasi yang tidak benar dan banyak yang menyesatkan. Maka dari itu, Mas Andri, usulan saya untuk panitia, ada tim yang mengelola, Buya, ada tim yang mengelola, membuat semacam resume yang itu garis-garis besar, sehingga kita semua santri, meskipun di masing-masing kita memiliki catatan dan pendalaman yang beda, tetapi paling tidak hal-hal yang sifatnya garis besar dari 10 sesi ini sudah menjadi pegangan, sehingga ketika ingin mendalami apa kata Mas Andri tadi bisa mencari referensi yang lain atau bisa mendiskusikan dengan kajian-kajian di kelompok yang lain, sehingga punya pengayaan dari kelas ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kelas ini menurut saya nanti akan menjadi menarik kalau memang misalnya betul-betul dibatasi, Mas Andri. Tidak, mohon maaf, misalnya kalau ada kasus atau studi yang agak keluar terlalu jauh, itu agak dibatasi supaya apa? Ya bahasa ini kan seperti indoktrinasi juga jatuhnya nanti. Karena pengalaman kami pernah mengikuti kelas seperti ini, manfaatnya sangat besar sekali. Kita tidak tahu latar belakang teman-teman, profesi teman-teman, saya yakin berbeda-beda. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita, tidak ada pekerjaan, tidak ada sesuatu di alam semesta ini yang tanpa butuh peran akal. Nah, barangkali disinilah Mas Andri dan kawan-kawan sangat cerdas mengambil momentum ini agar akal kita bisa aktif kembali melalui 25 sesi itu, lalu kemudian menyadari diri sendiri dan ikut mengambil bagian dari kebobrokan-kebobrokan yang disampaikan Mas Andri di pembukaan kemarin atau pembukaan tadi di awal tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang teknis saja dari Brother Chan atau Ustadz Chan di soal sound ya, mungkin agak terputus, kemudian memang ketika penjelasannya terputus nanti juga resume atau tangkapan teman-teman berbeda-beda. Ada 3 hal itu Mas Andri yang menjadi catatan saya. Nanti mohon kalau memang sudah bisa direview di dalam grup kita. Saya lihat malam ini ada sekitar 27 yang masih ada, belum tahu sampai besok 28 dengan Ustadz. Belum tahu besok sampai tanggal 10 Mas Andri ya di close ya. Ya, betul sampai tanggal 10. Oke. Dan memang kelas-kelas begini ini menarik, dan studi kasusnya harapan kita brother kita lebih update dengan situasi kekinian, sehingga teman-teman yang di bidang pengabdian beda-beda, profesi yang beda-beda, itu bisa menjadikan logika, epistemologi dan jaga diri ini menjadi satu kalau bahasa brother tadi, tujuan kita akhirnya menjadi wakil Tuhan, kira-kira begitu. Nah, syarat menjadi wakil Tuhan kan harus terpenuhi dulu, akal berfungsi, kemudian dan lain sebagainya. Seperti pertanyaan Bang Diki tadi, itu tantangan-tantangan terberat. Misalnya ketika ditanya orang soal kebenaran, menggeser soal mazhab agama. Nah, saya pikir filsafat, logika, dan segalanya, epistemologi inilah kamus yang bisa menjawab yang disampaikan Mas Diki tadi. Tentu bisa dikupas kalau kita bisa mengikuti kelas ini dengan runut seperti yang disampaikan Ustadz dan disampaikan Bang Andri tadi. Takutnya nanti ada teman-teman yang bolong 2 kelas ya, dua sesi, sehingga ulang di awal, sehingga teman-teman yang sudah ikut menjadi mundur lagi seperti itu. Itu aja Mas Andri, thank you sudah dijadikan santri di sini. Salam buat seluruh peserta. Baik, dengan Pak Gus Marianto ya? Ya. Baik. Terima kasih sekali usulannya Pak Agus, akan kami serap dan kemungkinan akan kami kabulkan, maksudnya akan kami wujudkan begitu, agar terrealisasi tentang tadi pertama untuk tim untuk membuat resume begitu. Kemudian yang kedua tentang batasan bahasan topik dan peserta supaya tidak melebar begitu kan, kita kawal terus.
Dan terakhir soal sound. Memang soal sound ini soft opening juga sebagai bentuk launching, juga sebagai untuk melihat bagaimana kondisi teknis begitu. Nanti akan kita evaluasi dan kita perbaiki. Mungkin nanti kita akan coba percobaan sebelum kajian mulai, kita tes cek sounding dulu begitu, Pak Agus. Kemudian oh ya, kami juga kalau Pak Agus dan teman-teman lain ya bersedia untuk berkontribusi kepada ikut mengawal kajian ini, itu kita punya tim khusus begitu. Ada beberapa teman juga di sini membantu kita semua. Jadi mungkin nanti kalau berminat nanti saya berikan linknya, itu untuk membantu mereview, membuat resume tadi juga, kemudian juga untuk ikut memeriksa tugas-tugas latihan dari teman-teman begitu. Karena kan kita ada sekitar 50, bisa kita artinya kita sama-sama mengawal begitu. Tapi sifatnya sukarela saja, tidak memaksa, dan yang kira-kira bersedia bareng-bareng untuk sama-sama mensukseskan kajian kita begitu. Sangat-sangat saya apresiasi masukannya begitu. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ini sudah hampir jam 10. Ini ada sedikit masukan juga, mungkin Ustadz Sandiki bisa pertimbangkan. Itu ada yang mengusulkan dari Mbak Emi, tadi kalau tidak salah ya, Mbak Emi Fatma. Apakah bisa disediakan papan tulis begitu Ustadz? Atau mungkin lebih nyaman PowerPoint atau bagaimana, nanti bisa dipertimbangkan oleh Ustadz, secara teknis apakah memungkinkan begitu? Apakah ingin ditanggapi dulu Ustadz? Silakan. Dan tadi penyampaian dari Pak Agus juga boleh, silakan Ustadz. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Tadi mungkin saya soal sound ya. Allah mudah-mudahan ke depan lebih baik, tapi mungkin sebagai informasi ya, saya di sini juga karena merekam. Jadi kajian terus setiap saat direkam khusus. Jadi kalaupun nanti ada keterputusan, nanti kita bisa menggunakan rekaman untuk bisa dibagikan. Jadi ini setiap sesi akan direkam. Ya memang salah satunya antisipasi itu. Kalau terjadi missing, jadi rekaman ini bisa digunakan nantinya. Ini tetap terus merekam dalam setiap sesi. Kawan tim di sini kita akan merekam sesi selesai. Itu yang pertama. Karena kalau merekam itu memang salah. Jadi itulah salah satu yang bisa kita lakukan saat ini. Dan dari tadi ini ya saya sih berusaha, memang Bung Andri juga meminta untuk mencatatkan beberapa bagian yang mau dikaji. Ya, saya berusaha kalau memang sempat menyiapkan salinan-salinan atau PowerPoint atau apa, saya siapkan, atau mungkin di papan tulis bisa saya coret-coret. Dipertimbangkan. Mudah-mudahan saya ada keluangan dan kesempatan untuk membuat coret-coret ya sebagai bahan kita. Tapi kan tadi juga sebenarnya kita sudah ada panduan bukunya, sekarang bisa dibaca bukunya. Kita hanya paling tidak membincangkan, berusaha memahamkan apa yang ada di buku, dan paling saya menambahkan beberapa sisi atau penjelasan-penjelasan yang aktual dan untuk berusaha memahamkan hal ini. Tapi sekali lagi terima kasih masukannya, mungkin ya, insya Allah mohon doanya punya kesempatan, sebenarnya ada teks buku untuk itu, tapi karena kita menggunakan kita punya tulis untuk kelas-kelas masuk itu saya rasa nanti ya, mudah-mudahan lah. Jadi kalau ternyata saya sempat lari juga tidak mengerjakannya, ya mudah-mudahan nanti setelah kajian Mas Andri bisa membuatkan namanya resume dan tadi PowerPoint-nya untuk dibagikan gitu setelah kajian itu.
Siap Ustaz, siap. Jadi intinya kita sudah menyiapkan buku PDF dan rekaman dan mungkin nanti ada tulisan-tulisan teks gitu ya. Adapun untuk PowerPoint dan papan tulis itu kalaupun ada bonus saja begitu, mudah-mudahan bisa dipenuhi sesekali mungkin kalaupun tidak selalu begitu. Harapannya tetap kita bisa konsen dan bisa menyerap materi secara maksimal begitu. Nah, kemudian sekarang sudah jam 21.54, mungkin sebentar lagi kita tutup. Mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa terjawab, mungkin bisa di sesi selanjutnya untuk lebih fokus dan kita atur lagi secara teknis supaya lebih baik lagi. Selanjutnya mungkin sebelum kita tutup ada doa penutup. Dan untuk sekali lagi teman-teman sekalian terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Terima kasih Ustadz Sandiki dan tim yang sudah membantu. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sampai akhir dan kita bisa mengambil banyak manfaat dari kajian ini dan bisa menularkan kepada lingkungan sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin sementara saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Barangkali cukup Ustadz ya. Saya tutup ya. Teman-teman sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurang nyamanannya. Mudah-mudahan bisa lebih baik ke depannya. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi